Anda mazhab sepakat boleh nikah di yang anak bawah umur. Masa kita ikuti, Pak? Masa kita bilang ini Islam, ajaran Tuhan yang Maha Suci? Abang, bagaimana pelajari itu istri Nabi itu, bagaimana nanti dia keluar berperang bersama Nabi, baru bisa dianggap itu sudah dewasa itu. Makanya, tapi hadisnya masih ada, Pak. Hadisnya masih ada. Ulamanya masih bilang boleh kalau kitab-kitabnya tidak dirubah sama ulama. Masa kita diamin? Kita harus teriak dong. Ajaran itu bukan sesuai Al-Quran. Al-Quran menajarkan kalau wanita udah balik, boleh balik jasmani dan rohani, boleh kita nikah. Masa kita nggak boleh kritis, Pak? Masa kita dibiarinkan ajaran-ajaran seperti itu, Pak? Nggak boleh. Ya, Islam itu kita harus juga punya hak dong. Ini bukan menggambarkan Islam. Ini ajaran manusia yang kita harus rubah. Balik lagi ke asal ajaran yang suci, yang dari Tuhan. Saudara, pengikutmu itu ya lebih banyak Kristen daripada Muslim. Kenapa? Berarti Kristen itu mengikuti kebenaran. Berarti Kristen itu berakal, Pak. Ya, saudara. Berarti Kristen itu berakal. Orang Quraisy. Dengar baik-baik. Rasulullah itu dibenci sama Quraisy. Kamu dibenci sama Muslim. Bagaimana kau itu? Enggak dibenci sama Muslim, Pak. Saya nggak peduli dibenci sama Muslim, pasti orang-orang berakal pasti nggak benci saya, Pak. Tapi yang orang-orang dogma dan doktrin dan anak kebencian pasti ya benci saya, karena urusan dunia dia nggak mau cari kebenaran. Dia membela dirinya, dia membela lebal-lebalnya karena didoktrinnya. Tapi kalau orang berpikir, orang berakal, orang yang diterima ajaran yang suci, yang nurani, pasti dia pikir, oh, bicara saya, Pak. Siapa bilang semua orang Muslim benci saya? Orang Muslim itu hanya orang yang didoktori dogma dan ada kepentingan. Mereka benci saya. Tidak sama sekali masuk dalam pelajaran kami. Iya, tidak mengikuti Al-Quran. Bukan mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Nabi. Bukan begini. Kalau saya nggak ikutin ajaran Baba, bukan artinya itu standar kebenaran. Siapa jaminannya mana Baba itu benar? Bisa nggak dijamin? Ada suratnya nggak dari Tuhan? Bahwa tidak mengikuti Rasulullah. Anda mengambil cuma mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Rasulullah. Iya, karena Al-Quran menyuruh kita hanya ikut Al-Quran, nggak ikut manusia, Pak. Maaf ya, ini nggak nyambung diskusinya. Orang tua, nggak apa-apa saya tuh. Biar nanti nggak sopan, nggak enak lah. Nggak sopan, nggak enak nanti. Orang tua nggak nyaman, nggak tahu apa yang dia bahas. Ya, mana ulama-ulama? Naik ke komal saya, ayo diskusi sama saya. Kalau apa yang saya katakan di luar dari Al-Quran, silakan diskusi. Saya setiap hari kok buka komal diskusi. Enggak ada ulama datang. Ayo datang ulama, mana ulama? Datang ke sini, bantah saya, diskusi sama saya, bilang apa yang saya paparkan itu di luar agama. Bilang, enggak, masjid kamu tuh salah. Agama kita Islam ini harus mencaci maki sembahan orang. Agama kita suruh mengangkat dirinya lebih baik daripada orang lain. Tuhan itu Tuhan hanya milik kita. Ya, datang ulama bantah omongan saya. Kan apa? Kalau nggak terima begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bib. Jadi teman-teman, jadi saya pikir pengajaran yang diajarkan Bang Majid ini saya pikir nggak salah ya teman-teman. Karena Bang Majid ini ya dia mengajarkan yang benar, walaupun saya bukan Muslim ya, bukan Islam. Ya, jadi pengajaran yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita mencintai manusia lebih dulu. Bagaimana kalau mau mencintai Allah, sementara kamu yang kamu lihat aja nggak kamu bisa cintai.
Ya, itu sesuai dengan ajaran kasih yang kami pelajari dalam agama Kristen. Ya, tadi saya mendengarkan, saya tidak berada posisi dalam untuk menjelekkan, tetapi saya memahami apa yang dimaksudkan dari Bang Majid, bahwa ada hal-hal yang buruk yang tidak layak dicontoh di dalam kitab-kitab yang belum tentu ya penulisnya itu adalah yang benar gitu. Nah, itu yang mau disampaikan Bang Majid. Jadi teman-teman yang muslim, tolong disaring apa yang dikatakan Bang Majid, disaring ya. Apakah Bang Majid ini ada mengatakan yang salah? Karena tujuan yang saya dengarkan tadi, tujuan Bang Majid berbicara tadi menyampaikan bahwa Al-Quran itulah yang menjadi dasar, bukan pada kitab-kitab yang nggak tahu penulisnya dan mengajarkan sesuatu yang buruk. Ya, jadi dari posisi Kristen, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berpikir bagaimana bangsa ini bisa berubah. Tidak ada lagi namanya kebencian terhadap pemeluk agama lain, termasuk Hindu, Buddha dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman, jadi agama itu pakai untuk bagaimana kita memperbaiki diri, bukan justru untuk merusak, gitu ya. Jadi saya dari posisi Kristen Bang Majid, saya bersikap netral, silahkan maju terus menyampaikan kebenaran, ya. Karena Allah itu tidak bisa kelihatan. Bagaimana kamu mencintai Allah sementara yang kelihatan saja tidak kamu bisa cintai? Kita ini manusia yang bisa dilihat. Ya, cintai dulu yang kelihatan, baru kamu bisa mencintai yang tidak kelihatan. Begitu dari saya Bang Majid. Terima kasih. Terima kasih. Saya undur diri ya Bang Majid ya. Terima kasih. Saya di bawah saja. Semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Majid. Cuma nanyakan ini Bang, ini akunmu ini kan yang udah ini akunnya kan, biar saya blokirin yang lain, maksudnya cuma nanya itu. Akunmu sama saya ada 4 akunmu. Yang ini yang iya. Bisa kan? Ya, kadang-kadang ya tergantung, ada yang KBNet, ada yang terbuka, ya tergantung yang mana. Enggak, yang 3 lagi maksudnya biar saya blokir. Enggak, ya tergantung, kalau terbuka saya live ganti-gantian gitu. Oh ya udah, berarti ini masih yang 1 lagi masih bisa kan? Insya Allah masih. Ya udah, makasih Bang Majid ya, turun ya. Ya, makasih Abang. Gini saudara, dendarin baik-baik. Aku membaparkan ajaran Al-Quran, bukan aku peduli sama orang Kristen suka saya, orang Islam suka saya. Saya nggak peduli sama menilai orang, bro. Saya nggak mau sama-sama kalian karena pikiran kalian ini agama bisa untuk mau urusan duniawi. Apa yang saya belajar dari Al-Quran dan fahaman dari Al-Quran, saya menikmati, saya memaparkan buat orang-orang muslim, buat orang-orang mau cari kebenaran di luar muslim juga boleh, saya paparkan. Saya nggak peduli siapa orang yang suka saya, siapa orang yang benci saya, karena menilai itu yang saya cari adalah ridha Allah, bukan ridha kalian ya bro. Manusia, sadar diri ya. Kalian tidak bikin apa-apa buat saya ya. Saya nggak cari ridha kalian. Saya nggak peduli siapa orang yang suka saya, benci saya, nggak ada peduli. Saya lillahi ta'ala. Ada kebenaran dari bicara saya, alhamdulillah bisa diterima. Kebenaran itu bisa dari manapun, kita harus terima. Jangan sombong. Ada kesalahan dari saya, mudah-mudahan Allah bisa memaafkan saya dan bertunjuk jalan yang lurus, memberi hidayah kepada saya. Itu aja yang saya cari, ridha Allah. Saya meluruskan Islam, membalik lagi ke Al-Quran Al-Karim, ajaran yang suci. Saya tidak peduli siapa yang suka saya, siapa yang benci saya, karena kesukaan manusia, kebencian manusia nggak mengangkat derajat manusia, nggak merendahkan derajat manusia. Yang mengangkat derajat manusia adalah Allah, yang merendahkan derajat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya peduli sama Allah, bukan peduli sama kalian. Paham?
Paham? Saya di sini, saya bilang di sini ada nuduh-nuduhan, ini orang masjid disuruh orang Kristen, ini masjid disuruh ini, disuruh ini. Saya bilang ada orang memberi, atau saya kenal sama orang Kristen, atau saya kenal sama orang Muslim, atau saya kenal sama lembaga. Saya tidak kenal sama siapapun di dunia ini. Saya orangnya sendiri, saya sederhana, punya berapa teman yang di TikTok di sini, sama-sama kita punya sama fahaman, itu aja. Di belakang saya tidak ada siapapun, saya nggak pernah lembaga, nggak punya siapapun, saya punya hanya fahaman, merdeka dari diri sendiri, dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya belajar agama, belajar Al-Quran, punya fahaman, saya bantu mempaparkan ilmu saya, membalik lagi ke ajaran yang suci, yang maha suci, itu aja. Kalau ada satu orang bilang pernah baik buat aku, sedikit satu apapun, naik ke sini, bongkar. Saudara, di TikTok kita tahu siapa yang punya lembaga, siapa yang di belakangnya ada orang, siapa gak bisa ditutup-tutupin kita, saudara. Kita kelihatan. Live saya itu 1 jam, 2 jam, yang kirim gift cuma 1-2 orang, terus kalian lihat. Alhamdulillah, saya nggak cari apapun. Saya hanya orang sendiri. Saya nggak ada kepentingan apapun. Ya, terima dengan ajaran saya, silakan nonton. Nggak terima dengan ajaran saya, banyak live. Ada ustaz ulama, ada lintas agama, saling menhujat, caci maki, begitu. Senang, nikmati aja. Live saya rasional, logika rasional, balik lagi ke ajaran Al-Quran. Itu live saya. Saya alhamdulillah orang yang terkenal. Saya keluar dengan muka, nggak menutup muka, nggak pakai kacamata, nggak pakai masker, nggak pakai apapun kayak orang lain. Karena saya tidak ada yang saya umpat-umpatin, saudara. Tidak ada yang saya takut-takutin. Karena saya benar, insya Allah saya merasa benar dan aku benar. Saya nggak ada yang takut-takutin. Saya nggak nutup masker, nggak nutup kamera, nggak nutup pakai kacamata. Saya nggak kabur luar negeri, nggak. Saya buka kamera, saya tunjukin muka saya paparkan ilmu saya. Karena saya tidak ada yang takut-takutin. Saya nggak ada yang umpat-umpatin. Paham? Karena saya nggak ada yang takut-takutin, nggak ada yang umpat-umpatin, nggak ada. Alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala. Ada orang suka saya, alhamdulillah. Ada ajaran baik dari saya, diterima, alhamdulillah. Ada kesalahan, ya Allah maafkan saya. Itu aja. Tuduh-tuduhan kalian itu, tuduh-tuduhan, alhamdulillah. Itu pahala buat saya. Saya nggak peduli dengan menilai mulut orang. Yang penting saya itu saya setiap doa saya minta petunjuk dari Allah, bukan dari kalian. Kalau saya salah, ya Allah beri kebenaran buat aku. Ya Allah beri rahmat kepada aku. Ya Allah jadikan aku hamba yang lurus di jalanmu, ya Allah. Ya saya minta sama Allah, bukan dari kalian. Saya buka live, tidak pernah saya share. Alhamdulillah. Saya nggak pernah share, nggak pernah saya bilang, ayo begini, saya buka BSK, begitu. Kalian udah tahu saya berapa tahun di sini. Alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala. Ada orang-orang yang bisa bilang, dia pernah kasih 1 rupiah ke saya, naik ke sini, bongkar aib saya. Ayo. Naik ke sini, bongkar aib saya. Kalau saya pernah terima 1 rupiah, atau saya punya lembaga, atau saya punya kenalan, atau saya apa, ayo. Alhamdulillah, saya lillahi ta'ala, murni lillahi ta'ala. Saya punya tujuannya membangun Islam yang rasional, balik lagi ke ajaran Allah yang suci, meluruskan kebengkok-bengkokan. Itu urusan saya, itu tujuan saya.
Ada risikonya, saya tahu ada risikonya. Banyak orang benci saya, saya tahu banyak benci. Nggak apa-apa, saya terima dan alhamdulillah saya bisa sabar. Alhamdulillah. Aku dicaci maki, dihujat, di DM, minta Sherlock, minta ini, dihujat, di apa? Saya sabar aja. Alhamdulillah, tidak pernah balas. Tidak pernah balas. Wallahi balas aja nggak mau. Nggak mau. Saya maafin aja. Lillahi ta'ala. Nggak apa-apa. Setiap aku buka live, mereka data report, tombak akun saya. Nggak apa-apa. Saya, ya udah. Saya tahu. Nabi-nabi aja, semua nabi membawa kebenaran pasti dijahat-jahatin. Pasti. Kebenaran emang membawa kebenaran berat, seberat gunung. Saya tahu itu. Aku kalau aku mau cari uang, kalau aku ada kepentingan, saya bisa, caranya lebih mudah. Saya ikut pasar. Kalau saya benar-benar mau ada kepentingan atau mau cari uang atau ada inginan yang duniawi itu, saya gampang kok ikut pasar. Saya bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Alkitab. Iya, saya masuk pasar, pakai kacamata, pakai masker, masuk lintas agama, hujat caci maki agama orang lain, pasti banyak duitnya, pasti orang-orang pasti dukung saya, pasti live saya meledak ribuan orang yang nonton. Tapi apa yang saya rugi? Apa yang saya rugi? Akhlak saya, agama saya, dunia akhirat saya rugi. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang pria muslim yang berasal dari Arab ini. Bahwa kita seharusnya sebagai umat manusia harusnya membela kebenaran itu sendiri. Dan sebenarnya ini seharusnya menjadi PR khususnya bagi seorang polemikus muslim. Karena selama ini kita melihat sering sekali mereka membahas tentang Alkitab Kristen, Alkitab orang lain, Alkitab yang tidak mereka imani. Padahal masih banyak PR bagi mereka yang harus mereka benahi atau mereka kerjakan. Saudara, jadi kita sebagai negara Republik Indonesia haruslah menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang beragama, yang memiliki akal yang sehat. Seperti tadi seorang bapak muslim ya yang sudah tua, dia mengatakan kepada pria muslim, orang Arab yang berakal ini, yang cerdas ini, kau itu beda ya, kau dibenci oleh muslim katanya. Pengikutmu adalah orang Kristen katanya. Lebih banyak pengikutmu orang Kristen. Dan pria muslim Arab ini berkata, gak apa-apa saya dibenci. Orang Kristen mengikut saya berarti mereka berakal dan berarti mereka cerdas. Nah, itulah sebabnya kita dalam kekristenan ya. Kita itu diajari bukan membela agama, tetapi kita diajari untuk membela yang namanya kebenaran. Ya, kebenaran itu contohnya mengasihi. Ya, kita diajari agar mengasihi satu sama lain. Bahkan kita diajari agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, inilah kebenaran yang harus kita ikuti. Ya, sedangkan ya, kalau ada ajaran yang mengajarkan kepada kita balaslah kejahatan dengan kejahatan, atau suatu dogma yang memang bertentangan dengan akal sehat, dan itu bisa merusak, itu bisa merugikan orang lain, itu bisa membuat orang lain merasa terganggu dan lain-lain sebagainya, maka seharusnya akal sehat kita harus jalan. Ya, jangan kita lakukan itu. Karena kita tahu perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Memang kita diajarkan perintah yang pertama agar kita mengasihi Tuhan Allah kita. Tetapi kita harus berpikir secara akal sehat. Ya, kalau manusia saja yang kita lihat tidak kita kasihi, masih sering kita ganggu mereka beribadah, masih sering kita kafir-kafirkan mereka, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Kasihi dulu manusia yang terlihat ini. Barulah engkau bisa mengatakan engkau mengasihi Allah yang tidak terlihat. Jadi kalau manusia yang engkau lihat di depan matamu tidak engkau kasihi, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat?
Kiranya video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan serta menambah wawasan kita. Tuhan memberkati.